Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang karakteristik kristal dan jenis-jenis kristal. Pertama-tama ada saya, Khalifah Jihad. Saya Gerbi Maulida. Saya Dwi Wahyuni. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang kristal. Apa itu kristal? Kristal merupakan suatu padatan, yaitu atom, molekul, atau ion penyusun terkemas secara teratur, dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Secara umum, zat cair membentuk kristal ketika mengalami proses pemadatan. Pada kondisi ideal, hasilnya bisa berupa kristal tunggal yang semua atom-atom dalam padatannya terpasang pada kisi atau struktur kristal sama. Tetapi secara umum, kebanyakan kristal terbentuk secara simultan sehingga menghasilkan padatan polikristalin. Meskipun istilah kristal memiliki makna yang sudah ditentukan dalam ilmu material dan fisika zat padat, dalam kehidupan sehari-hari, kristal merujuk pada benda padat yang menunjukkan bentuk geometri tertentu dan kerap kali sedap di mata. Berbagai bentuk kristal tersebut dapat ditemukan di alam. Bentuk-bentuk kristal ini bergantung pada jenis ikatan molekular antara atom-atom untuk menentukan strukturnya, dan juga keadaan terciptanya kristal tersebut. Contohnya bunga salju, intan, dan tentu saja garam dapur yang kita tahu. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang proses pembentukan kristal. Nah, pada kristal ada beberapa proses atau tahapan dalam pembentukannya. Proses yang dialami oleh suatu kristal akan mempengaruhi sifat-sifat dari kristal tersebut. Proses ini juga bergantung pada bahan dasar serta kondisi lingkungan tempat di mana kristal tersebut terbentuk. Fase-fase pembentukan kristal yang umumnya terjadi pada pembentukan kristal yaitu: 1. Ada fase cair ke padat, yaitu pembentukan kristal suatu lelehan atau cairan yang sering terjadi pada skala luas di bawah kondisi alam maupun industri. Yang kedua, ada fase gas ke padat atau yang biasa kita kenal adalah sublimasi. Nah, kristal di sini dibentuk langsung dari uap tanpa melalui fase cair. Bentuk kristal biasanya berbentuk kecil dan kadang-kadang berbentuk rangka. Yang terakhir, ada fase padat ke padat. Proses ini dapat terjadi pada agregat kristal di bawah pengaruh tekanan dan temperatur, atau terjadinya deformasi. Yang berubah adalah struktur kristalnya, sedangkan susunan unsur kimianya tetap. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang kristalografi. Kristalografi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tetesan dingin atau beku, dengan makna meluas pada semua padatan transparan pada derajat tertentu, dan grafein yang berarti menulis. Kristalografi merupakan ilmu yang mempelajari sifat-sifat geometri kristal, terutama mengenai perkembangan, pertumbuhan, kenampakan bentuk luar atau morphological, dan struktur dalam internal dan sifat-sifat fisisnya. Nah, sistem kristalografi ini dapat dibagi secara simetri, bidang simetri. Nah, dibagi menjadi 7 sistem. Itu ada sistem isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, orthorhombic, monocline, dan tricline. Dari 7 sistem kristal ini dapat dipecah lagi atau dikelompokkan menjadi 32 kelas kristal. Pengelompokan ini berdasarkan pada jumlah unsur simetri yang dimiliki oleh kristal tersebut. Sistem isometrik terdiri dari 5 kelas. Sistem tetragonal mempunyai 7 kelas. Sistem orthorhombic terdiri dari 3 kelas. Heksagonal terdiri dari 7 kelas. Trigonal terdiri dari 5 kelas. Selanjutnya, monocline mempunyai 3 kelas dan tricline mempunyai 2 kelas. Kelas-kelas ini akan kami sebutkan di penjelasan selanjutnya. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang sistem isometrik. Sistem isometrik disebut juga dengan sistem kristal regular atau dikenal dengan sistem kristal kubus atau kubik. Jumlah sumbu kristal ada 3 dan saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal isometrik memiliki axial ratio
perbandingan antara sumbu A, B, dan C itu sama. Yang artinya panjang sumbu A, B, dan C itu sama-sama. Dan juga memiliki sudut kristalografi sebesar 90 derajat. Yaitu artinya alfa, beta, dan gamanya sama dengan 90 derajat. Nah, sistem isometrik ini dibagi menjadi 5 kelas. Yaitu ada tetoidal, gyroida, diploida, ekstetrahedral, dan hekotetrahedral. Nah, di layar ini terdapat contoh bentuk dari sistem isometrik tersebut. Nah, pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi ortogonal, sistem isometrik memiliki perbandingan sumbu A banding B banding C sama-sama 1 banding 3 dan banding 3. Artinya, pada sumbu A ditarik garis dengan nilai 1, maka sumbu B ditarik dengan nilai 3, dan sumbu C juga ditarik garis dengan nilai 3. Nilai bukan patokan, hanya perbandingan. Dan sudut antara sumbunya A plus B sama dengan 30 derajat. Hal ini dijelaskan bahwa antara sumbu A plus memiliki nilai 30 derajat terhadap sumbu B. Selanjutnya ada sistem tetragonal yang akan dijelaskan oleh Dwi Wahyuni. Sistem tetragonal sama dengan sistem isometrik. Sistem kristal ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Pada kondisi sebenarnya, tetragonal memiliki aksial ratio dengan perbandingan sumbu A sama dengan B sama dengan C, yang artinya panjang sumbu A sama dengan sumbu B tapi tidak sama dengan sumbu C, dan juga memiliki sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini semua sudut kristalografinya alfa, beta, dan gamma tegak lurus satu sama lain 90 derajat. Sistem tetragonal dibagi menjadi 7 kelas: piramid, bipiramid, bisfenoid, trapezohedral, di tetragonal piramid, skalenohedral, di tetragonal bipiramid. Berikut adalah gambar dari sistem tetragonal. Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi ortogonal, sistem kristal tetragonal memiliki perbandingan sumbu A banding B banding C sama dengan 1 dibanding 3 banding 6. Artinya, pada sumbu A ditarik garis dengan nilai 1, pada sumbu B ditarik garis dengan nilai 3, dan sumbu C ditarik garis dengan nilai 6, atau nilai bukan patokan, hanya perbandingan. Dan sudut antara sumbunya A ditambah B minus sama dengan 30 derajat. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu A plus memiliki nilai 30 derajat terhadap sumbu B min. Selanjutnya, sistem heksagonal. Sistem ini mempunyai 4 sumbu kristal, di mana sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu lainnya. Sumbu A, B, dan D masing-masing membentuk sudut 120 derajat terhadap satu sama lain. Sumbu A, B, dan D memiliki panjang sama, sedangkan panjang C berbeda. Dapat lebih panjang atau lebih pendek, umumnya lebih panjang. Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal heksagonal memiliki aksio rasio perbandingan sumbu A sama dengan B sama dengan D sama dengan C, yang artinya panjang sumbu A sama dengan sumbu B dan sama dengan sumbu D, tapi tidak sama dengan sumbu C. Dan juga memiliki sudut kristalografi alfa beta sama dengan 90 derajat dan gamma sama dengan 120 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini sudut alfa dan beta saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu gamma. Sistem ini dibagi menjadi 7 bagian: 1 heksagonal piramid, 2 heksagonal bipiramid, 3 diheksagonal piramid, 4 diheksagonal bipiramid, 5 trigonal bipiramid, 6 ditrigonal bipiramid, 7 heksagonal trapezohedral. Dan berikut gambar sistem heksagonal. Selanjutnya, sistem trigonal.
Jika kita membaca beberapa referensi luar, sistem ini mempunyai nama lain yaitu rombohedral. Selain itu, beberapa ahli memasukkan sistem ini ke dalam sistem kristal heksagonal. Demikian pula, cara penggambarannya juga sama. Perbedaannya, bila pada sistem trigonal setelah terbentuk bidang dasar yang terbentuk segi 6, kemudian dibentuk segitiga dengan menghubungkan dua titik sudut yang melewati satu titik sudutnya. Pada kondisi sebenarnya, trigonal memiliki aksio ratio dengan perbandingan sumbu A banding A sama dengan B, sama dengan D, dan sama dengan C. Yang artinya, panjang sumbu A sama dengan sumbu B dan sama dengan sumbu D, tapi tidak sama dengan sumbu C. Dan juga memiliki sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, dan gamma 120 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini sudut alfa dan beta saling tegak lurus dan membentuk sudut 120 derajat terhadap sumbu gamma. Sistem ini dibagi menjadi 5 kelas. 1. Trigonal piramid, 2. Trigonal trapezohedral, 3. Ditrigonal piramid, 4. Ditrigonal skalenohedral, 5. Rombohedral. Dan berikut adalah gambar sistem trigonal. Selanjutnya, sistem ortohombric. Sistem ini disebut juga sistem rombis dan mempunyai 3 sumbu simetris kristal yang saling tegak lurus, satu dengan lainnya. Ketika sumbu tersebut mempunyai panjang yang berbeda, pada kondisi sebenarnya, sistem kristal ortorhombic memiliki aksial ratio perbandingan sumbu A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, yang artinya panjang sumbu tidak ada yang sama panjang atau berbeda satu sama lain. Dan juga memiliki sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini kegiatan sudutnya saling tegak lurus 90 derajat. Sistem ini dibagi menjadi 3 kelas. 1. Bisphenoid, 2. Piramid, 3. Bipiramid. Dan samping adalah gambar sistem ortohombic. Penggambaran dengan menggunakan proyeksi ortogonal, sistem ortohombic memiliki perbandingan sumbu A banding B banding C sama dengan sembarang. Artinya, tidak ada patokan yang akan menjadi ukuran panjang pada sumbu-sumbunya pada sistem ini. Dan sudut antar sumbunya A plus B min sama dengan 30 derajat. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu A plus memiliki nilai 30 derajat terhadap sumbu B min. Selanjutnya, sistem monoklin. Monoklin artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu N. N itu sama dengan tegak lurus terhadap sumbu C. Tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Ketika sumbu tersebut mempunyai panjang yang tidak sama. Umumnya, sumbu C yang paling panjang dan sumbu B paling pendek. Pada kondisi sebenarnya, sistem monoklin memiliki aksial ratio perbandingan sumbu A sama tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, yang artinya panjang sumbu-sumbunya tidak ada yang sama panjang atau berbeda satu sama lain. Dan juga memiliki sudut kristalografi alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, tidak sama dengan gamma. Hal ini berarti pada answer ini sudut alfa dan beta saling tegak lurus, yaitu 90 derajat, sedangkan gamma tidak tegak lurus atau miring. Sistem monoklin dibagi menjadi 3 kelas, 1 sphenoid, 2 doma, 3 prisma, dan samping merupakan gambar sistem ortohombic. Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi ortogonal, sistem kristal monoklin memiliki perbandingan sumbu A dibanding B dibanding C sama dengan sembarang. Artinya, tidak ada patokan yang akan menjadi ukuran panjang pada sumbu-sumbunya pada sistem ini. Dan sudut antar sumbunya A plus B min sama dengan 30 derajat. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu A plus memiliki nilai 45 derajat terhadap sumbu B min. Sistem triklin. Sistem ini mempunyai 3 sumbu simetri, yang satu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus. Demikian juga panjang masing-masing sumbu tidak sama.
Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal triklin memiliki aksial ratio dengan perbandingan sumbu A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, yang artinya panjang sumbu-sumbunya tidak ada yang sama panjang atau berbeda sama lain. Dan juga memiliki sudut kristalografi alfa sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, tidak sama dengan 90 derajat. Hal ini berarti pada sistem ini sudut alfa, beta, dan gamma tidak saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Sistem ini dibagi menjadi dua kelas, satu pedial, dua binakodial. Nah, gambar di samping merupakan gambar sistem triklin. Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi ortogonal, triklin memiliki perbandingan sumbu A dibanding B dibanding C sama dengan sembarang. Artinya tidak ada patokan yang akan menjadi ukuran panjang pada sumbu-sumbunya pada sistem ini. Dan sudut antar sumbunya A sama A plus B min sama dengan 45 derajat. Dan B min C plus sama dengan 80 derajat. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu A plus memiliki nilai 45 derajat terhadap sumbu B min, dan B min membentuk sudut 80 derajat terhadap C plus. Oke. Dan selanjutnya dilanjutin oleh Kak Gerbi. Saya akan menjelaskan tentang struktur kristal. Dalam mineralogi dan kristalografi, struktur kristal adalah suatu susunan khas atom-atom dalam suatu kristal. Suatu struktur kristal dibangun oleh sel unit, sekumpulan atom yang tersusun secara khusus dan secara periodik berulang dalam 3 dimensi dalam suatu kisi. Spasi antara sel unit dalam segala arah disebut parameter kisi. Sifat simetris kristal terwadahi dalam gugus spasinya. Struktur dan simetri suatu memainkan peran penting dalam menentukan sifat-sifat seperti sifat pembelahan, struktur pita listrik, dan optiknya. Setiap struktur kristal memiliki sel unit konvensional yang biasanya dipilih agar kisi yang dihasilkan sesimetris mungkin. Meski begitu, sel unit konvensional tidak selalu pilihan terkecil yang mungkin. Suatu sel unit primitif dalam suatu struktur kristal merupakan sel unit terkecil yang mungkin yang dapat dibangun, sehingga ketika disusun akan mengisi spasi atau ruang secara sempurna. Sel Wigner-Seize adalah suatu sel primitif khas yang memiliki simetris yang sama dengan kisinya. Klasifikasi kisi. Klasifikasi kisi dibagi jadi 4, yaitu kisi atom raksasa, kisi ion raksasa, kisi logam raksasa, dan kisi molekular. Yang pertama, kisi atom raksasa, yaitu suatu kisi kristal yang terdiri dari atom yang saling berkaitan dengan ikatan kovalen. Zat dengan kisi atometik raksasa sangat kuat serta mempunyai titik leleh dan didih yang sangat tinggi. Yang kedua, kisi ion raksasa, suatu kisi kristal yang terdiri dari ion yang sangat berikatan dengan ikatan ion. Ikatan ion sangat kuat. Ini berarti zat akan mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Kisi logam raksasa, suatu kisi kristal yang terdiri dari atom logam yang saling berkaitan dengan ikatan logam. Elektron delokalisasi bebas bergerak menjadi logam penghantar panas dan listrik yang baik. Kisi molekuler adalah suatu kisi kristal yang terdiri dari molekul yang saling berkaitan dengan gaya-gaya antar molekul. Gaya ini lemah sehingga kristal mempunyai titik leleh dan didih yang rendah dan dapat mudah diputuskan. Lalu ada jenis-jenis cacat kristal. Yang pertama, cacat titik, yaitu adanya atom yang hilang atau terdapat sisipan atom asing dalam kisi, atau kekosongan interstitial dan substitional, cacat Scotty, dan cacat Frenkel. Yang kedua, ada cacat linear, yaitu sekelompok atom berada pada posisi yang menyimpang, atau dislokasi tepi dan dislokasi skru. Yang ketiga, cacat interfasial, yaitu interface antara daerah sejenis pada bahan, permukaan eksternal, grain boundaries, dan twin boundaries. Lalu di sebelah kiri
Bagian pertama itu adalah gambar merupakan representasi dua dimensi kristal sempurna dengan susunan atom yang benar, namun kenyataannya tidak ada yang sempurna. Lalu di gambar berikutnya merupakan skematik polikristal dengan berbagai macam cacat. Kita dapat lihat bahwa ada beberapa grain kristal yang dipisahkan oleh batas-batas dan juga terdapat atom-atom yang hilang dan ada juga atom tambahan. Jenis-jenis cacat kristal. Yang pertama ada cacat titik. Cacat titik terdiri dari kekosongan interfacial dan substitusional, cacat Scotty, dan cacat Frankel. Yang kedua ada cacat linear, di mana logam dapat terdeformasi plastis dan mengapa sifat deformasi plastis dapat diubah sangat besar dengan ditempa tanpa mengubah komposisi kimia adalah sebuah misteri pada ribuan tahun yang lalu. Yang ketiga ada cacat interfacial, yaitu kristal tunggal terkadang dapat ditemukan dalam material nyata yang tidak sedikit kondisi pertumbuhannya secara khusus didesain dan diatur sebagai contoh ketika memproduksi kristal. Kristal tunggal silikon untuk device mikroelektronik atau bilah untuk turbin yang terbuat dari superalloy. Lalu manfaat cacat kristal sendiri adalah cacat pada kristal dapat mengubah sifat listrik dan mekanik bahan. Kekosongan pada kristal dapat mengubah sifat listrik bahan. Selain diklasifikasikan berdasarkan dimensi, cacat kristal juga diklasifikasikan berdasarkan stoikiometriknya. Berdasarkan stoikiometriknya, cacat kristal dibagi menjadi dua kategori, yaitu cacat stoikiometrik dan cacat non-stoikiometrik. Cacat stoikiometrik diakibatkan faktor temperatur sehingga atom atau ion pindah meninggalkan posisi normalnya, menghasilkan cacat kekosongan atau cacat sisipan, tidak mengubah rumus kimia suatu senyawa. Yang kedua, cacat non-stoikiometrik diakibatkan oleh sebagian kecil atom hilang atau ketambahan atom pengotor ke dalam kisi yang tidak sempurna, dapat mengubah rumus kimia suatu senyawa. Lalu ada contoh soal. Soalnya pada suatu suhu 40 derajat Celcius, larutan garam memiliki konsentrasi 40%, sehingga solubilitas garam pada suhu tersebut adalah 37 gram per 100 gram air. Hitunglah jumlah garam yang mengkristal. Penyelesaiannya yang pertama, kita hitung dulu konsentrasi larutannya, yaitu 40 gram per 100 gram larutan. Lalu kita hitung massa garam per gram air, yaitu 40 gram per 100 dikurang 40 dari konsentrasi larutan gram air, sama dengan 40 gram per 60 gram air, yaitu 0,67. Lalu kita hitung massa garam per 100 gram air, 67 gram per 100 gram air. Kita cari juga titik jenuh larutannya, yaitu 37 gram per 100 gram air. Lalu massa kristal garam yaitu 67 dikurang 37 gram per 100 gram air, menghasilkan 30 gram per 100 gram air. Nah, itulah sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai penjelasan kristal dan karakteristik kristal serta jenis-jenis kristal. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.